Masih di tutorial SolidWorks. Jadi kali ini saya akan coba memberikan tutorial, yaitu satu buah tutorial, yaitu Express Simulation, ya, Simulation Express. Jadi Simulation Express ini sangat simpel digunakan, tetapi dia hanya bisa digunakan hanya untuk mensimulasikan single part, ya. Jadi untuk satu part, dan tidak bisa dengan simulasi kontak, ya. Dia hanya bisa digunakan untuk mensimulasikan satu part saja, ya. Jadi untuk mensimulasikan dengan menggunakan Simulation Express, tentunya untuk SolidWorks yang simulation utama premium, ya, SimPrem ini kita harus off-kan dahulu, ya. Kalian bisa ke menu add-ins atau langsung ini matikan, atau kalian bisa klik di sini, ya. Atau kalian bisa klik di sini, maksud saya add-in, dan di sini kalian bisa centang checklist seperti ini, kemudian oke. Jadi intinya kalian nonaktifkan yang simulation premium. Kemudian kalian kembali ke tools, kemudian ke Express Product, dan klik pada Simulation Express. Jadi saya contohkan kita menggunakan sebuah part ini, dan kita masuk langsung ke Express Product, kemudian ke kemudian kita harus melakukan, yaitu dengan start over seperti ini, ya. Jadi untuk memulai dari awal kita harus melakukan dengan klik pada start over tadi. Kemudian kita setelah melakukan start over ini, kita tambahkan dengan add fixture, ya, seperti ini. Jadi pada bagian fix kita akan berikan seperti ini di sini, kemudian klik OK. Setelah itu kita akan memberikan beban, yaitu external load di sini. Kalian klik kanan, kalian pilih force, ya. Nah, untuk satuan kita pilih SI, dan untuk force kita pilih pada bagian di sini. Kemudian kita lihat pada row-nya, kita pilih reverse seperti ini, dan kita masukkan dengan beban 2 ton dulu, ya, atau 2000 Newton. Kemudian klik OK. Oke. Setelah itu kita berikan material, ya, S400, ya. Setelah itu kita berikan force sudah, fix sudah. Kemudian kita run, ya. Kita lakukan untuk simulasinya seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat dari animasi simulasi ini. Kemudian kalian bisa klik stop. Kemudian kita bisa cek dari hasilnya. Kita akan melihat hasil dari stresnya. Jadi stres dari tegangan ini kita lihat hasilnya. Yang mana untuk material properties ini, untuk yield strength-nya kita bisa lihat 3.5 dan pangkat 2 plus pangkat 2, ya, MPa megapascal di sini, Newton per milimeter persegi, atau dalam kurung megapascal, ya. Nah, di sini kita lihat maksimumnya, ya. Kita lihat minimum dan kita lihat maksimum. Di sini maksimum menunjukkan 2.164 pangkat 1. Artinya beban dari tegangan ini masih di bawah dari yield strength dari material ini, ya. Jadi artinya dia masih mampu. Kita bisa melihatnya dan menganalisanya. Kita bisa lihat dari sini nanti, ya, akan saya jelaskan. Kita bisa lihat elongationnya atau displacement. Kalian bisa lihat di material properties, ada banyak sekali di situ untuk material properties seperti S400 yang menunjukkan elongation atau deformasi scale-nya. Dia bisa menunjukkan di situ berapa persen dan berapa milimeter di situ, ya. Artinya ini adalah pertambahan mulur, ya. Jadi
material itu jika ditarik itu dia akan mulur, tetapi jika dia masih di dalam batas elastisitasnya dia akan kembali lagi ya. Tetapi dia jika melebihi dari atau ultimate strength dia akan patah ya, akan mengalami fraktur ya. Oke. Kemudian kita bisa cek dari factor of safety-nya di sini. Biasanya faktor safety itu 1 sampai 2 ya, maksimum. Di sini dia tidak ada berwarna. Jadi blue atau biru ini menunjukkan bahwa material ini sangat strength atau stiffness ya, artinya kuat. Dengan beban hanya diberikan beban force dengan 2 ton. Oke, sekarang kita akan edit external load-nya. Kita tambahkan beban, edit definisi. Kita bisa tambahkan langsung dengan 5 ton atau 5 newton. Oke. Oke, kemudian kita klik kanan, run ulang. Kita lihat lagi hasilnya, kita stop. Kemudian kita result, kita lihat stressnya di sini ya. Dan dia di sini menunjukkan masih pangkat 1, artinya dia pun masih mampu menahannya ya. Kemudian kita factor of safety-nya kita lihat. Oke. Kemudian kita lihat force, kita lihat kita tambahkan lagi. Coba kita dengan 10 ton ya, 10.000. Oke, kemudian kita rerun. Oke, kita stop. Kita lihat hasilnya. Kita lihat stressnya lagi. Nah, sekarang dia sudah mencapai 1 plus 2 pangkat 2 ya. Jadi yield strength-nya 3, 5 plus 0,2. Artinya hampir mendekati bahaya untuk material ini ya. Kita lihat factor of safety, tetapi dia masih aman. Kenapa? Karena untuk yield strength-nya masih di angka 3 dan dia beban maksimum beban stressnya masih di angka 1. Tetapi untuk pangkatnya hampir sama dengan yang yield strength ini. Oke, kita bisa tambahkan lagi sampai hampir kita maksimalkan ya. Coba kita berikan langsung 18 ton. Oke, kemudian kita run. Oke, kita stop. Kita hasil stressnya, dan dia masih 1.9, artinya masih ini. Kita lihat factor of safety. Oke, sekarang kita tambahkan lagi sampai dia benar-benar material ini cacat ya, atau crack atau fraktur ya. Kita tambahkan 25 ton langsung. Oke, kemudian kita run. Oke, kita bisa stop. Kemudian kita stress, hampir mendekati ya. Jadi jangan sampai dia melebihi dari 3.5 ini, artinya tidak aman. Kita lihat factor of safety-nya, dia masih tetap ada di ambang safety di sini. Oke. Coba kita lihat lagi, kita edit definisi lagi. Kita show mesh ya. Kita tambahkan lagi 30 ton ya. Oke, kemudian kita run. Oke, kita stop. Kita lihat hasilnya, stress. Nah, artinya dia bahaya dalam mendekati dari yield strength material ini ya. Material properties ini 3,5. Jadi dia masih dia sudah mendekatinya. Artinya kita lihat dia dalam bahaya atau dalam kondisi tidak aman, tidak safety pada material ini. Dengan kita berikan beban tarik atau force yang begitu besar, dia akan ada di sini, dan di sini menunjukkan displacementnya pun sangat tinggi ya. Skala dari pemulurannya juga bisa lihat dia mencapai 6 bisa sampai 6 mm, artinya dia dalam bahaya. Dan kalian bisa lihat tabel dari elongationnya. Oke, di sini
Nah, di sini masih juga tetapi material itu ada lifetime ya, yang mana dikasih beban selama kurun waktu yang lama terus menerus, dia juga akan mengalami kelelahan atau fatigue ya. Jadi kita bisa coba sampai kita berikan beban hampir ke maksimalnya. Oke, kita berikan 35.000, 35 ton. Oke, run. Stop. Kemudian kita lihat. Nah, ini dalam bahaya. Artinya ini pasti material ini dia patah dengan kondisi seperti ini ya. Dan pada factor of safety menunjukkan pada lubang, indikasi pada lubang ini sudah mengalami kelelahan di sini ya. Dan nantinya dia pasti akan ada cacat di sini, dan artinya desain kita tidak aman. Oke. Sekarang kita kembalikan ke normal atau ke beban safety-nya dia, edit definisi, berarti dia sekitar di 29 ton saja kita berikan. Ini pun sudah maksimal, kita paksakan. Kemudian kita run. Oke, kita stop, kita cek lagi hasilnya. Oke, masih 3 poin, ini 3.5, ini 3.1. Kita lihat di factor of safety-nya dia aman. Kemudian kita bisa mengoptimasikan material ini dengan jarak lubang ini kita akan letakkan di mana, dan diameter lubang ini seberapa optimalkah desain kita. Kita bisa melanjutkan yes continue. Oke. Kemudian kita down view result, kemudian kita next. Would you like optimize your model? Kita klik yes. Oke, next. Kemudian kita akan muncul pop up seperti ini, yang mana ini adalah dari variabel yang untuk memasukkan geometri atau dimensi ini di sini. Sekarang saya akan masukkan hole dulu ya, dimensi hole. Oke, kemudian kita klik apply, klik OK. Ya, di sini kita bisa berikan masukkan di sini. Jadi kita memberikan range, variabel range. Nanti SolidWorks akan memilihkan desain yang terbaik. Oke, kita berikan minimal 20 diameter dan maksimal 40 atau 50 ya. Dan kita akan berikan pada constraint-nya kita maksimal stress ya. Jadi maksimal stress yang tadi kita hasil dari ini, dari stress ini, dia otomatis masuk di design express tadinya di sini ya. Kemudian kita jalankan run. Oke, di sini sudah ditunjukkan ya. Jadi untuk desain 30 ini
untuk dimensi dengan diameter 30 ini dia sudah sangat optimal ya. Dan untuk mass berat dari benda atau dari part ini adalah 0,3 kg dengan beban stres maksimal stres sekian. Oke. Sekarang kita akan berikan lagi variabel view-nya. Kita buat lagi di sini dengan jarak lubang ini terhadap bawah. Oke. Kita masukkan yang ini. Oke, ini kita masukkan jarak. Oke, kemudian kita berikan di sini apply. Oke, dan kita bisa bikin di sini minimal 25 sampai dengan 50. Sorry, di sini kita berikan 50. Oke, jadi untuk Express Simulation ini kita harus bergantian ya untuk memasukkan analisa ini. Jadi tidak bisa secara bersamaan antara jarak lubang, ketebalan, dan jarak center ini tidak bisa bersamaan, tetapi hanya bergantian. Oke, kemudian kita klik run. Nah, artinya ini adalah pemilihan dari software ini dengan jarak ini. Tadi awal dari desain kita adalah sangat pendek ya. Jadi sangat berbahaya jika nanti akan digantungkan sebuah part di sini atau bebannya menggantung di sini. Dan SolidWorks sudah memilihkan bahwa jarak yang optimal ada 37,5 mm dari sini ya. Jadi kita bisa lihat evaluate, measure jarak lubang center dari sini. Kita sudah dipilihkan dengan jarak 37,5 dan dengan diameter 30 ya. Ini diameter 30. Jadi artinya sangat aman, dan kita juga aman untuk mendesain bahwa material ini sudah mampu menahan dengan tegangan yang sudah kita berikan. Oke, mungkin itu saja, dan semoga bermanfaat, dan semoga cara mengetahui analisa dari simulasi Express Simulation ini bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.